warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan kudrah dan iradahnya. Sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan, keistiqomahan, kemudahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dilanjutkan majelis ilmu seperti ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan ini senantiasa mendapat karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di Kamis kemarin kita sudah membahas beberapa karakteristik tetangga yang baik dan tetangga yang buruk, atau tetangga yang solih atau tetangga yang zalim kepada kita. Setidaknya kita sudah mengetahui karakteristik-karakteristik tersebut, yang kemudian marilah kita harus senantiasa tetap melakukan kebaikan kepada tetangga-tetangga kita, karena salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, salah satunya adalah menjalin kebaikan terhadap sesama tetangga. Walaupun tetangga yang di pinggir kanan kiri kita itu ngapunten masih pernah berbuat dolim kepada kita, masih pernah berbuat jahat kepada kita, namun kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ Allah perintahkan untuk senantiasa melakukan kebaikan terhadap sesama tetangga. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah menginjak bab gambaran tetangga yang buruk dan tetangga yang baik, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang karakteristiknya, ciri-cirinya. Sekarang kita akan lebih dikenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagaimana tetangga yang baik itu sehingga Allah muliakan derajat kita. Dan kebalikannya, bagaimana Allah juga mendapati tetangga-tetangga yang zalim, tetangga-tetangga yang buruk, sehingga Allah rendahkan derajatnya. Maka jangan sampai kita memiliki prasangka buruk terhadap tetangga-tetangga kita. Apapun kebaikan yang bisa kita bantu, kita bantu.
Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, kita bantu, ya. Karena ini bagian dari Allah muliakan derajat kita, ya. Makanya ada istilah di dalam Al-Qur'an, hablum minallah wa hablum minan nas. Kebaikan itu salah satunya adalah hubungan dari Allah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan sholat subuh tadi, ya, kita membaca Al-Quran, kita berzikir tadi, kita membaca Al-Quran, ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Kita senantiasa melakukan kebaikan, kebermanfaatan terhadap sesama manusia, termasuk kita harus bisa memuliakan tetangga-tetangga kita. Kita harus melakukan kebaikan terhadap tetangga kita, dan kita harus memiliki rasa empati terhadap tetangga-tetangga kita. Sebagaimana dalam kitab Adabul Mufrad dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata taqumul lail, ya, sesungguhnya seorang wanita bangun malam, watasumun nahar, dan senantiasa mengerjakan puasa di siang harinya, wataf'alu, dan ia juga pernah atau sering berbuat baik, watasaddaku, dan juga sering bersedekah, watu'di jironaha bilisaniha, akan tetapi sering sekali mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah menjawab, la khaira fiha min ahlin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada kebaikan baginya, dia termasuk penghuni neraka. Qalu, mereka bertanya kembali kepada Nabi, wa fulanata tusallil maktubah, sedangkan ada seorang wanita lainnya, wanita yang senantiasa mengerjakan sholat fardu, wa tasaddaqu bi athwari, senantiasa bersedekah, bahkan pernah memberi keju kering, wala tu'di ahada, dan tidak sama sekali mengganggu tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah, ia termasuk penghuni surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan kondisi dua wanita, ya, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang pertama adalah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan kepada Allah, mereka yang senantiasa mengerjakan sholat fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa berpuasa di siang harinya, bahkan pernah sering melakukan bersedekah, sering melakukan berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya baik sekali. Namun mohon maaf, ya, sebagaimana dijelaskan, watu di jironaha bilisaniha, namun mereka sering kali mendolimi tetangganya dengan lisannya, sering sekali melukai perasaan hatinya terhadap tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha min ahlin nar. Mohon maaf, amalannya semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya semuanya hangus habis karena apa yang pernah mereka perbuat jahat terhadap tetangga-tetangga kita, ia ahlin nar, sehingga mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Secara tegas
Nabi bersabda tadi, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang sangat tegas, dengan perkataan yang sangat luar biasa, sehingga kita semuanya bisa mengetahui mana tetangga-tetangga yang baik dan mana tetangga kita yang pernah berbuat dolim kepada kita semuanya. Makanya hati-hati Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mohon maaf, hadis ini menggambarkan wanita. Artinya apa? Ibu-ibu juga harus lebih hati-hati dalam menjaga pikirannya, dalam menjaga hatinya, sehingga jangan sampai kita memiliki prasangka buruk terhadap tetangga-tetangga di sebelah kita. Karena tetangga-tetangga di sebelah kita itu adalah harus kita muliakan, harus kita berbuat baik terhadap tetangga tersebut. Makanya dalam lanjutan hadis ya, ada seorang wanita yang senantiasa melakukan sholat fardu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sholatnya bagus, sedekahnya bagus ya. Dijelaskan lagi amal ibadahnya juga bagus ya. Terhadap tetangganya juga bagus, mereka sering memberi keju kering padahal cuma keju kering saja ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW, keju kering itu adalah beberapa potongan keju ya, kemudian dikeringkan agar tekstur makanannya itu lebih awet. Sehingga apa kata Nabi Muhammad SAW, hiya min ahlil jannah. Mereka, wanita tersebut adalah penghuni surga. Gara-gara kita sering melakukan kemuliaan terhadap tetangga kita, gara-gara kita sering pernah berbuat terhadap tetangga kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan golongkan kepada kita semuanya menjadi tetangga-tetangga yang solih, tetangga-tetangga yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh ini bab yang sudah kita kaji semakin dalam, semakin memotivasi kita. Jangan sampai kita pernah melukai hati tetangga kita. Jangan pernah kita berbuat dolim terhadap tetangga kita. Toh kalau misalkan kemarin kita pernah berbuat dolim, kita pernah menyakiti tetangga kita, ada waktu yang harus kita lakukan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk meminta maaf kepada tetangga-tetangga yang sudah pernah kita dolimi. Maka satu hadis ini menunjukkan ya, menjelaskan bahwa karakteristik ya orang-orang yang kita anggap baik belum tentu baik. Itu hikmah yang kedua ya. Mereka senantiasa banyak sekali amal baiknya ya, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka bukan dikatakan orang yang baik, namun mereka dikatakan sebagai orang-orang yang rugi, orang-orang yang muflis ya. Makanya hati-hati, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang kita ya. Karena apa? Sejatinya Allah akan menilai kita terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sejauh mana amal-amalan kebaikan kita kepada Allah, maka kita iringi hablum minan nasnya, kita imbangi jiwa sosial kita terhadap sesama manusia. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW juga pernah bersabda melalui hadis singkatnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Inilah yang harus kita tancapkan dalam diri kita. Inilah yang harus kita ambil motivasinya, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Jangan sampai, mohon maaf, kita sudah pernah ya melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kepada sesama manusia kita malah sering mendoliminya. Hati-hati, amalan kita bisa hangus karena apa yang sudah kita lakukan. Maka sudah saatnya kita ambil
Ibrohnya di sini ya, kita harus senantiasa hati-hati. Prasangka buruk kita harus hilangkan ya. Prasangka buruk, sikap hasad, sombong, iri, dengki dan sejenisnya harus kita hilangkan ya. Kita ini manusia biasa yang gimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hawa nafsu kita agar kita senantiasa berusaha untuk menghilangkan hal-hal itu. Ya. Ketika nanti sifat iri kita ada, ketika sifat sombong kita ada, ya, kita kalau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah sekali untuk menghilangkannya. Cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berdoa kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kandungan hadis yang pertama, tentu tidak mengganggu tetangga merupakan salah satu sebab seorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penekanan tentang hak tetangga. Hal ini berdasarkan ancaman dari Nabi Muhammad SAW dengan neraka bagi wanita yang suka menyakiti tetangganya meskipun dia selalu mengerjakan sholat sunnah dan puasa selain amalan yang wajib. Ya. Jadi sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW, hati-hati terhadap kita mendolimi tetangga kita, berbuat jahat terhadap tetangga kita, hati-hati. Yang ketiga, kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW berupa surga bagi wanita atau seseorang yang tidak pernah menyakiti kepada siapapun meskipun dia hanya mengerjakan sebatas amal wajib, tidak ditambah amal sunnah. Itu semua karena kebaikan yang ia lakukan kepada tetangganya. Inilah bagian dari hak kita untuk senantiasa melakukan kebaikan terhadap tetangga kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis ini menjelaskan karakteristik wanita ya. Ketika Abu Hurairah tadi ya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hadis ini merujuk kepada wanita ya. Namun ada hadis yang lebih konkret lagi, baik wanita atau laki-laki ya, seperti yang saya katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala belum tentu menilai kualitas ibadah kita tatkala ketika kita sering berbuat dolim terhadap sesama manusia. Ini ada hadis ya, orang-orang yang bangkrut menurut Nabi Muhammad SAW atau yang disebut dengan orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di subuh yang pagi ini ya, kita sudah mengkaji dua hadis yang cukup panjang ya, sebagaimana ada sebuah kisah menarik yang patut kita renungkan di pagi ini tentang kondisi seorang muslim yang senantiasa berbuat baik kepada Allah. Hubungan kebaikannya kepada Allah sangat baik, amal solehnya luar biasa. Namun mohon maaf, mereka sering berbuat dolim, berbuat jahat terhadap sesama manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Siapakah orang-orang yang rugi itu? Ya. Maka para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'ah. Para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut di antara kami, wahai Nabi, adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Maka diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW, faqala, kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, kata Nabi ya, dalam umatnya Nabi Muhammad SAW, mayyati yaumil qiyamati bi sholati wa siyami wa zakatin. Mereka nanti di hari kiamat di hadapan Allah, mereka membawa pahala sholatnya, mereka membawa pahala
saumnya, dan mereka membawa pahala zakatnya dan pahala-pahala kebaikan yang lain. Ya, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya'ti qad syatama hadha, tetapi masa hidupnya dia selalu mencaci maki. Wa qad fahada, pernah menuduh orang, pernah memfitnah orang. Wa akala malahada, pernah memakan harta orang. Wa syafaka dzamahada, bahkan pernah membunuh orang lain. Wa darabahada, dan pernah menyakiti orang lain, pernah melakukan kedoliman terhadap orang lain. Ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka pahala kebaikannya, pahala solatnya, pahala ibadahnya tadi habis. Ya, pahala hajinya, pahala amal ibadahnya Allah berikan kepada orang-orang yang dulu mereka pernah dolimi. Andaikan pahala kebaikannya habis, maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam lanjutan hadisnya, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum, maka dosa-dosa dari orang yang pernah kita sakiti, ya, kejelekan-kejelekan orang yang sudah pernah kita dolimi ini Allah berikan kepada kita yang menyakiti orang tersebut. Ya. Jadi pahala kebaikannya kita akan ditransfer kepada orang yang pernah kita dolimi, dan dosa-dosa orang yang kita dolimi akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faturikat alaihi summa turiha finnar, hingga akhirnya orang yang sering mencaci, orang yang pernah berbuat dolim tadi, ya, bahkan orang yang pernah membunuh tadi, kok tidak ada kesadaran untuk bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4678. Ya, satu hadis ini sangat panjang Bapak Ibu, namun menjadi motivasi penggugah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Dilanjutkan dengan kajian-kajian rutinan seperti ini. Nanti kita pulang, ada tetangga yang membutuhkan kita bantu, ya. Ada tetangga yang keluar rumah, kita sapa, kita ajak ngobrol dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka insya Allah itulah bagian dari memuliakan tetangga-tetangga kita. Itulah bagian dari kita melakukan kebaikan terhadap tetangga-tetangga kita. Walaupun tetangga kita sering mendolimi, walaupun tetangga kita sering menyakiti kepada kita, maka tugas kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa menguatkan pondasi hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ya, dua hadis ini ada hikmah bagi kita semuanya, ya. Amalannya kecil namun pahalanya luar biasa. Bahkan kalau kita ingin menjadi ahli surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus senantiasa memuliakan tetangga-tetangga kita. Walaupun kita pernah memberikan sup saja, air supnya saja, itu termasuk bagian dari kewajiban kita. Itu adalah bagian dari kebaikan. Sehingga tetangga-tetangga yang sudah kita kasih, mereka bahagia, mereka senang. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari Kamis subuh ini, sehingga kita semuanya masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia dan terus untuk melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.